Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita ada acara apa sih Tante? Sil tinggal silakan apa ya? Siapa tahu? Benar. Iya, ya. Ada yang tahu nggak tema sil kita tahun ini apa? Oke. Oke. Apa? Lebih kencang coba. Ajak teman yuk. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Lebih kencang suaranya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, yang udah siap yuk bangkit berdiri. Ayo. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Semuanya sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semua lebih sungguh-sungguh ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa semuanya ya. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga melindungi kami sepanjang malam kami beristirahat. Kami bisa bangun pagi ini semua karena Tuhan baik. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah membuahkan kami di tempat ini. Tuhan, kami mau mulai acara ibadah sil di tempat ini. Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan juga menolong teman-teman yang masih dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bergandengan tangan dalam kasih, jangan putus ya. Satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
tangannya. Tanganku kejawat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Yuk berdua, 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 berdua. Upahku besar di surga. Oke, pegang temennya yang dua tadi, pegang, pegang. Jangan lepas ya, jangan lepas. Angkat tangan yang sendiri, coba. Cici. Wah, cici sendiri. Sekarang hadap hadapan. Hadap hadapan. Kita nyanyi, tunjukin ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan ya, bisa ya. Oke, yuk. Coba dipraktekin, tunjukin. Kita mengasihi teman-teman kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya tunjuknya ya. Melihat wajahmu, kemuliaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Semuanya tutup mata. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau akan pimpin ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati yang rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Wow, hebat. Ada yang belum angkat tangan nih. Siapa yang udah siap terima firman Tuhan? Iya. Felix, Samuel, ya. Semua udah siap dengar firman Tuhan ya? Kalau dengar firman Tuhan, kira-kira kita ngobrol atau dengerin baik-baik? Pilih di antara dua. Kita ngobrol atau dengerin firman Tuhan baik-baik? Wow, hebat. Jadi tidak boleh ngobrol. Ya, jadi udah siap dengar firman Tuhan? Siap. Nah, kita mau lihat tuh tema kita apa yang kenceng ya. Kalau tante nanya gini nih, apa tema kita? Semua ngomongin tuh, ajak temen dia. Siap? Siap. Apa tema kita? Oh, kasih tepuk tangan yuk. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba lihat gambar yang ada di samping. Itu gambar apa ya? Gambar apa ya? Ada lautnya, ada jalannya, ada perahunya. Terus kita baca bareng yuk kalimat yang ada di atas. 1, 2, 3. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Matius 14 ayat 21. Siapa yang tahu apa sih artinya penjala manusia? Wah, biasanya kalau di laut yang dijala apa? Ikan. Siapa yang pernah ke laut? Siapa yang pernah lihat orang yang nangkep ikan? Namanya apa ya? Kalau orang-orang yang nangkep ikan itu namanya apa? Nelayan. Pernah lihat? Ikannya 1, 2 biji atau banyak? Wah, banyak banget. Apalagi kalau jalannya besar banget. Pasti ikannya juga banyak. Nah, jadi siapa yang tahu tuh yang dimaksud dengan penjala manusia? Iya, tepuk tangan buat Aileen. Membawa jiwa baru buat siapa? Aku buat nelayan. Ikan mah buat nelayan, buat kita makan. Kalau menjala manusia, buat siapa kalau kita mengajak teman? Buat Tuhan. Tepuk tangan dong semuanya. Ya, terus kita mau nonton film. Filmnya tentang penjala. Filmnya memang ada ikan di sana, tapi lebih kepada penjala manusia. Tahu kan waktu Petrus lagi tarik ikan banyak-banyak, terus wah ini udah kepenuhan nih, harus minta tolong nih. Ternyata di seberangnya ada perahu, ada 2 orang di sana. Siapa namanya? Yakobus. Siapa lagi? Yohanes. Benar? Benar, kasih tepuk tangan dong. Apa kata Tuhan sama Petrus sesudah dia menangkap ikan? Petrus, aku berkata kepadamu. Waktu Tuhan bilang begini, sesudah nangkap ikan nih banyak-banyak nih. Terus kata, ya,
Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Mau jadi penjala manusia? Ya, tepuk tangan dong. Yunita. Kata Tuhan, terus ikut aku. Yunita, kamu akan kujadikan apa? Nah, siapa yang siap jadi penjala manusia? Bukan kita ambil jaring terus kita diem. Ada teman terus kita jalan dia pakai jalan, tangkep. Bukan gitu. Siapa yang bisa kasih contoh gimana sih kalau kita ngajak teman buat ibadah? Siapa yang bisa kasih contoh? Felix sini. Sini. Felix sini. Gimana caranya buat kita ngajakin teman untuk ibadah? Kamu anggaplah ketemu sama Samuel sini. Samuel lagi santai jalan-jalan atau Samuel lagi main game. Misalnya Samuel duduk situ sambil main game. Terus Felix dari sini. Felix terus pakai mainnya. Yuk, ngomong dong. Hai Samuel. Ngapain? Ayo. Jawab. Lagi nyantai atau lagi main game? Hai Samuel, kamu lagi ngapain? Ini Samuelnya gak ada suara. Lagi ngapain Samuel? Lagi duduk. Terus jawab Eli ngomong. Ayo kita beribadah di gereja ini. Ayo kita belajar. Ayo Samuel. Ayo Samuel. Ya udah. Tepuk tangan dong buat Felix sama Samuel. Yuk, dulu. Halo Jovan. Lagi ngapain? Kamu ikut gereja ya? Iya. Jadi kalau ketemu temen yang nggak kemana-mana, daripada mereka di rumah nggak ngapa-ngapain, kita ngajak kemana? Main game lagi? Oh, enggak, Nadine dikasih tuh sama Tante Hana. Oke. Jadi kita mesti punya komitmen, kita mau ajak teman-teman yang ada di sekitar kita yang belum beribadah. Itu namanya yang Tuhan bilang, ayo mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sudah siap jadi penjala manusia? Yang kencang suaranya. Udah siap jadi penjala manusia? Yuk, kalau sudah siap berdiri semua, kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan. Tuhan berikan kita hikmat. Gimana sih Tuhan? Gimana sih cara ngajakin teman supaya mereka bisa ibadah? Oke, berdiri semua. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kami hikmat supaya teman-teman yang belum beribadah bisa diajak untuk beribadah. Tolong kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Nama teman-teman kami yang akan kami ajak, Tuhan jamah dalam nama Yesus.
supaya mereka bisa bersama kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan kegiatan kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan yang lebih kencang buat Tuhan Yesus. Oke. Ulangin. Ah, boleh pakai tangan. Iya, ayo. Apa lagi? Ayo cepat. Siapa yang menang duluan nih? Ayo. Apa lagi? Kemurahan. Ayo kerja sama yang baik. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Oke, yuk. 1, 2. Ayo guys, Nggak boleh jatuh. 3. Ayo. 5. Mana kebaikan? Wah, ini pakai susu nih. Ayo. Cepat. Tarik ke situ. Ini. Kalian ada berceruk nggak? Bentar ya. Ya, yang di warna cuman Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati makanan ini. Kami mau makan. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat makan semuanya. Boleh ambil satu orang satu, jangan belepotan. Boleh makannya jangan sampai tumpah, ya. Jangan sampai tumpah makanannya, ya. Yuk, dimakan ya. Jangan sampai tumpah makanannya. Pelan-pelan pegangnya. Hati-hati, duduk yang bagus, jangan jalan-jalan. Baru, ya, makan jangan tumpah-tumpah ya. Ya. Oh, ya buang aja. Ya. Selamat makan semua anak-anak. Tuhan berkati.
Kita mau mulai ya, yuk. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Keluarin suaranya ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Semuanya angkat tangan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Siapa yang udah siap? Belum duduk ya, masih berdiri ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Tunjuk ya temannya ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tangannya semua di atas. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
SIL. Ya, untuk ikut apa? SIL. Coba, SIL itu singkatannya dari apa? Sekolah Injil Liburan. Yuk kita mau coba baca dulu ya. Sekolah Injil Liburan. Temanya apa? Ajak teman yuk. Coba ya kita sama-sama 1, 2, 3. Ajak teman yuk. Ini Matius 4 ayat 19 ya. Yuk kita baca Matius 4 ayat 19. Itu baca di bawahnya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yuk, kita sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Matius 4 ayat 19. Baca. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Om Abram, kalau penjala itu identik dengan seorang apa? Seorang nelayan. Yuk kita, Om Abram punya beberapa gambar. Om Abram punya beberapa gambar. Nah, ini pekerjaannya sebagai apa? Dokter. Kalau dokter ngapain? Menyembuhkan orang, mendiagnosa penyakit, sehingga saat kita ke dokter kita bisa berkonsultasi. Dok, saya beberapa hari ini gak enak perut, beberapa hari ini kok aku ke toilet terus misalkan atau apa, nanti dokter memberikan resep obat sehingga teman-teman atau anak-anak bisa sembuh ya. Itu pekerjaan dokter. Berikutnya, wah ini ada apa? Guru. Guru itu adanya di mana? Di sekolah. Coba salah satu anak, apa sih pekerjaan seorang guru? Mengajar anak. Terus apa lagi? Memberi ilmu. Terus apa lagi? Memberi ulangan. Boleh. Apa lagi? Satu lagi pekerjaan guru mengajar ya. Jadi yang anak-anak tidak bisa menjadi bisa, itu seorang guru. Berikutnya, nah ini petani. Pekerjaannya di sawah, pekerjaannya di ladang. Kira-kira anak-anak kalau petani menghasilkan apa kira-kira? Menghasilkan padi. Menghasilkan apa lagi? Wortel, sayuran. Apa? Beras, ya padi boleh. Ya, itu pekerjaan seorang petani. Berikutnya, nah, ini yang akan kita belajar hari ini. Ini seorang nelayan. Coba anak-anak lihat dari gambar ini, nelayan itu punya peralatan apa aja itu? Perahu. Terus ada apa lagi? Jala. Terus yang warna biru-biru itu apa? Laut. Kenapa harus ke laut nelayan? Menangkap ikan. Kenapa nggak di darat aja? Nggak ada ikannya. Oke. Sekarang angkat tangan dulu ya. Anak-anak sebutkan hewan-hewan yang ada di laut. Nanti Om Abram yang tunjuk. Cumi-cumi. Jangan sama ya, jangan sama. Kerang. Lele nggak di laut. Ikan apa? Ikannya banyak. Tadi angkat tangan. Lobster. Oke, sekarang ke sebelah sini. Kira-kira hewan yang ada di laut apa aja? Ikan paus. Gurita, pintar. Apa lagi? Bintang laut. Udang. Hiu boleh. Ikan badut. Wah, pintar. Ya. Apa? Ikan pari ya. Nah, anak-anak, kalau seorang nelayan, perginya itu biasanya pada pagi hari atau malam hari? Hah? Siapa yang malam hari? Coba angkat tangan. Yang
menurut adik-adik nelayan itu perginya malam hari? Angkat tangan. Oke. Siapa yang menurut adik-adik nelayan itu perginya pagi hari? Sore. Nih anak-anak ya, nelayan itu perginya, dengerin, nelayan itu perginya malam hari. Dia bekerja sepanjang malam sampai pagi hari. Nah, mungkin anak-anak bertanya, Om Abram kenapa harus malam hari mencari ikan? Karena anak-anak, ya karena pada malam hari suhu di laut lebih hangat daripada di darat, sehingga ikan-ikan ke atas, sehingga pada malam hari nelayan bisa mendapatkan banyak ikan. Oke. Terus selain itu nelayan juga adik-adik harus pintar mengoperasikan perahunya. Kalau dia tidak bisa mengoperasikan perahunya, nanti tenggelam. Bukannya mencari ikan, tetapi ya. Jadi terus satu lagi, kalau cuacanya sedang tidak baik atau sudah banyak gelombang tinggi, nelayan harus apa? Harus bisa mengatasi. Tapi kalau mungkin cuacanya terlalu buruk, nelayan juga tidak bisa pergi ke laut ya. Jadi lewat cerita ini anak-anak ya, kita bisa lihat seorang nelayan, nggak ngobrol sendiri ya, seorang nelayan menghadapi banyak tantangan sampai dia mendapatkan ikan. Nah, setelah mendapatkan ikan, nelayan itu anak-anak ya, belum ya. Nah, setelah mendapatkan ikan, nelayan itu biasanya membawanya ke dalam perahu dari tengah lautan, dibawa ke daratan. Nanti setelah di daratan, ikan itu dipisahkan anak-anak dari ikan yang kecil, ikan yang besar, atau ikan yang cukup mahal. Harga-harganya dipisahkan untuk dijual. Nah, setelah dijual, nelayannya mendapatkan apa? Uang ya. Nah, itu tentang seorang nelayan yang mencari ikan, banyak tantangannya. Next. Nah, tadi Om Abram udah berbicara tentang pekerjaan seorang nelayan. Siapa yang bisa menyampaikan apa sih pekerjaan seorang nelayan? Menangkap ikan. Apalagi? Cuma itu ya? Ada lagi? Tuh, pekerjaan seorang nelayan adalah mencari ikan di laut. Next. Nah, anak-anak coba sebutin apa saja tantangan seorang nelayan yang tadi Om Abram sampaikan. Wah, cuacanya buruk, pintar. Wah, perahunya harus dikendarai bagus. Gelombang laut, mengatasi gelombang laut. Apalagi mengatasi ombak yang besar dan mengatasi perahunya juga kalau rusak. Melawan ikan-ikan yang buas bisa ya. Jadi anak-anak, banyaknya tantangan seorang nelayan. Banyaknya tantangan seorang nelayan. Banyak ya. Oke. Nah, cerita ini anak-anak kita akan belajar dalam sebuah Alkitab. Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berjalan-jalan di Danau Genesaret, melihat beberapa orang nelayan yang sedang membersihkan jalannya. Ya. Terus Tuhan Yesus berbicara kepada salah seorang dari nelayan itu. Nanti baca ya. Oke, pintar. Aku menumpang di perahu, terus Tuhan Yesus berbicara mengajar kepada banyak orang. Terus singkat cerita, Tuhan Yesus menyuruh apa kepada Petrus? Ada yang tahu? Kemarin mungkin udah diceritakan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus? Menangkap ikan, apalagi? Oke, kita buka di Lukas 5. Lukas 5.
Di Lukas 5 ayat 1 dan 2, siapa yang mau baca dengan suara yang keras? Lukas 5 ayat 1 dan 2. Wih, hebat-hebat bawa Alkitab. Namanya juga sekolah Injil liburan ya. Jadi bawa Alkitab, kita mau sama-sama belajar. Boleh dibaca, Kenneth? Kenneth dulu. Boleh, nanti yang baca berdiri ya. Di situ aja, di tempat situ aja. Lukas 5 ayat 1 dan 2. Terjawab ikan menjadi bertemu manusia. Pada suatu hari Yesus menjadi tempatkan ikan menjadi sedang orang bersinggungan dengan Allah. Ayat 2. Dia mengaku tetapi matai. Nelayan-nelayan yang berlaku dan sedang membantu jalannya. Ya, jadi anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus ada di Danau Genesaret, Tuhan Yesus melihat beberapa nelayan sedang membersihkan jalannya. Anak-anak bisa nggak lihat dari gambar ini? Ada yang aneh nggak dari gambar ini? Ada. Apa coba kalau kamu jeli? Iya, nggak ada ikan. Mereka sudah membersihkan jalannya. Mereka sudah pergi ke laut tapi tidak mendapat ikan. Ayat 3 dan 4, siapa yang mau baca? Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Lukas 5 ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simons, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Evelyn 5 dan 6. Nggak ngobrol ya. 5 dan 6. Setelah Tuhan Yesus mengajar banyak orang, terus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Apa yang disampaikan Simon? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus menghampiri Simon, Tuhan Yesus menggunakan perahunya untuk mengajar banyak orang. Terus kata Tuhan Yesus, "Simon, coba bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam." Anak-anak, siapa yang tahu kalau laut itu lebih dalamnya yang dekat pantai atau yang jauh dari pantai? Jauh dari pantai ya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam atau ke lebih jauh. Terus Simon menjawab, "Tuhan, aku sudah semalam-malaman mencari ikan tetapi tidak mendapatkan ikan." Simon Petrus itu anak-anak ya, kalau anak-anak mau tahu, itu seorang nelayan yang sangat handal. Jadi dia sudah sangat tahu di mana tempat ikannya, di mana cuaca yang baik mencari ikan, di mana tempat yang spot-spot untuk mencari ikan. Tahu, tetapi kata Simon, "Kami sudah semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya akan aku lakukan juga." Nah, terus Simon Petrus taat kepada perintah Tuhan, membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Tadi yang dibaca oleh Evelyn, setelah menebarkan jalannya, Simon Petrus mendapatkan apa? Ikan yang sangat banyak. Jadi anak-anak, siapa yang tahu ini apa ini? Ini jala. Kenapa jala dibuat kecil-kecil? Ya, biar ikannya nggak keluar saat dapat. Nah, tetapi anak-anak, jala juga ada kekuatannya. Jadi jala ini, kalau kamu isi ikan yang terlalu banyak, ini bisa sobek karena dia punya ketahanan ya. Jadi
benang juga punya ketahanan. Nah, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak dan hampir koyak. Jadi apa? Hampir koyak. Baca lagi ayat 7 dan 8. Yo. Masih Lukas 5 ayat 7 dan 8. Vio, boleh Vio. Kedua perahu itu dengan yang lain diperhatiin ya. 9-8 ketika nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam, tadi Petrus menebarkan jalannya dan mendapat ikan yang sangat banyak, sehingga Petrus memanggil temannya, bantuin, ini ikannya sangat banyak. Jadi mereka menyimpan atau menaruh ikan-ikan itu bukan hanya dalam satu perahu, tetapi dalam 2 perahu dan hampir tenggelam. Wah, di situ Simon Petrus melihat, wah ini mujizat, ini Tuhan, aduh aku benar-benar gak layak di hadapan Tuhan. Terus Petrus berkata, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang baik ya, yaitu penjala manusia. Nah, kenapa kita harus jadi penjala manusia, anak-anak? Karena Tuhan Yesus mengasihi hidup kita ya. Coba baca dulu ayat ini, habisin dulu. Laki-laki 9 dan 10. Siapa yang bawa Alkitab? Jopan, boleh Jopan? Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Ayat 11 orang berbacain, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus ya. Yuk anak-anak perhatiin lagi, Om Abraham baca ayat ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Mungkin anak-anak bertanya nih lewat dari kemarin baca, apa sih arti penjala manusia? Apakah saya harus pinjam jalannya Tante Esther? Nanti saya pakai untuk menjala teman-teman yang lagi naik sepeda di blok A, di blok B, apakah gitu kita jala, kita ikat, terus bawa ke sini. Tante Esther, aku sudah menjadi penjala manusia nih, aku sudah dapat teman baru aku. Nah, terus Tante Esther bingung, dijawab, apakah seperti itu? Bukan ya, jadi penjala manusia itu kita menjadi berkat bagi sesama, sehingga sesama manusia atau teman-teman kamu yang lihat kehidupan adik-adik di sini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Next berikutnya, nah kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus ingin kita menjadi penjala manusia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan Yesus ingin kita menjadi penjala manusia. Siapa yang mau jadi penjala manusia di sini? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau Tuhan pakai sebagai alatnya Tuhan? Coba, belum semua, Om Abraham belum lihat semua. Oke.
anak-anak next berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menjadi penjala manusia? Ada yang tahu caranya gimana? Memberikan ayat firman Tuhan, membaca Alkitab. Di sini akan tahu bagaimana cara menjadi penjala manusia, bagaimana saya biar teman saya itu bisa percaya pada Tuhan Yesus, membawa jiwa baru, menceritakan firman Tuhan. Bu Esther udah pintar-pintar ini semua ya, luar biasa. Sih hari pertama good, ditambah sih hari kedua. Nah anak-anak, kita mau menjadi penjala manusia. Yang pertama, dengar ini, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi yang Simon lakukan, taat tidak Simon pada Tuhan Yesus? Yang kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama kita dapat menjadi penjala manusia. Pertama apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang taat. Yang ketiga, kita kalau mau menjadi penjala manusia, kita harus apa? Ada yang bisa tahu? Setelah percaya pada Tuhan, setelah memiliki hati yang taat, kita harus apa? Tahu? Hari kemarin apakah sudah ada diingat-ingat? Oh, jadi penjala manusia segini ada? Harus punya hati yang mengasihi. Tadi Om Abraham dengar ada yang bawa teman ya. Saya bawa teman ya. Yuk bawa temannya sini. Ya tadi yang temannya Sam ajak, coba sini. Sini Sam. Kan mengajak teman ini Samuel luar biasa loh. Ya nanti yang baru ya. Sama yang baru boleh yuk kita puji Tuhan ya, ini penjala manusia dia langsung praktek. Nah, Samuel dong juga kesini kan, Samuel yang membawa, kita akan lihat ya. Ya, nanti ya yang baru ya, yang ini dulu. Kesini jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ikut silnya baru hari ini atau dari kemarin? Namanya? Kelas di kelas di Coba ceritain bagaimana Samuel mengajak kamu. Diajak aja. Gimana ngomongnya? Diajak aja. Kan bisa juga gini, Jonas, kita main bola yuk, kamu gak akan kesini ya? Pak, kamu ke lapangan gimana? Dia ngajaknya gimana? Ditanyain mau ikut apa enggak? Terus kamu jawab, nanya kan mau ikut kemana? Iya. Terus jawaban Samuel, Mengikuti gerejanya. gerejanya. Kamu tanya nggak ada acara apa? Sip. Kamu diajak Samuel ya? Atau diajak Yohanes? Oke, ceritain bagaimana Samuel mengajak kamu ke Sil. Oh, kayak maksud. Tuhan ya. Dia ngomongnya gimana, coba cerita? Kan mau ikut ke gereja. Terus kan nanya, gerejanya ada acara apa? Terus kan kenapa mau? Karena mau beribadah. Yes. Ini dua boleh duduk, tinggal Samuel di depan belum. Kalau nggak mau ngomong, ya udah diam aja ya. Nggak mau ngomong. Nih anak-anak, satu berkat buat kita ya. Tuhan itu pasti punya rencana dalam setiap hidup kita. Nah, jadi waktu Om Abraham bikin penjala manusia, yuk ajak teman. Ternyata Samuel ya yang sudah melakukan. Kasih aplaus dong buat Samuel, juga buat Tuhan Yesus. Harus semangat ya ajak temen ya. Oke, boleh dulu.
Nah, hari ini juga kita kedatangan teman baru katanya. Yuk, boleh. Nah, yuk satu lagi. Mungkin nanti anak-anak teman anak-anak di sini bertanya, siapa itu Om Abram yang ada di belakang? Oke. Kasih tahu namanya sama kelasnya ya. Satu SMA. Oke. Ya, jadi kita kedatangan teman baru. Jadi kita dapat berapa jiwa? Ada berapa jiwa hari ini? Ya. Jadi kalau kamu jadi penjala manusia, berarti kamu mengajak teman untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Om Abram, aku mah nggak bisa ngomong, aku mah gimana caranya menceritakan Tuhan kepada temanku? Caranya, anak-anak yang tadi satu percaya kepada Tuhan, kedua taat dan mempunyai hati yang mengasihi, sehingga teman kamu nanti begitu lihat Evelyn baik ya, kemarin aku ditolongin gini, langsung dia tanya, Evelyn, kamu beribadahnya di mana atau kenapa kamu bisa baik? Nah, kamu bisa ceritakan untuk menjadi penjala manusia. Nah, jadi sebutkan 3 cara untuk kita menjadi penjala manusia. Yang pertama, percaya. Yang kedua, tadi satu percaya, 2 ini ngomong kasih, sukacita, 3 memiliki hati yang mengayomi. Yuk kita sama-sama 1, 2, 3. Yang pertama apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki hati yang taat. Dan yang ketiga, mengasihi. Ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus menjadi penjala manusia? Karena Tuhan Yesus tahu dan mengasihi kita semua ya. Jadi kalau pada waktu itu Simon Petrus tidak mau menjadi penjala manusia, mungkin kita juga tidak terjala ya. Jadi kita kalian bisa ada di sini juga sebuah pelayanan dari Tante Esther, Om Romi itu sebagai untuk menjala manusia. Tapi Om Abram, penjala manusia itu bukan hanya tugas Tante Esther, Om Romi, bukan, tapi tugas kita semua ya, untuk mengajak teman-teman ketemu Tuhan Yesus. Next, kita mau ayat hafalan ya. Nah, kebaca nggak? Ini adanya di Lukas 5 ayat 10. Kalau di depan kan Matius 4 ayat 19. Nih ada kata yang berbeda nih anak-anak ya. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Yuk kita sama-sama. Lukas 5 ayat 10. Alamatnya dulu 1, 2, 3. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Om Abram coba bandingin ya dengan di Matius. Waktu di Matius dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di sini anak-anak ya di Lukas ada kata jangan takut. Mungkin tadi seperti yang Om Abram sampaikan, seorang nelayan itu menghadapi banyak tantangan. Kamu juga untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi penjala manusia, kamu juga menghadapi banyak tantangan. Tetapi di ayat ini dikatakan jangan takut ya. Jadi kita bisa menjadi penjala manusia bukan karena adik-adik hebat, bukan karena adik-adik pandai bicara, bukan karena adik-adik kelakuannya baik, enggak, karena kita ada Roh Kudus ya. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3. Lukas 5 ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.
menjadi penjala manusia? Siapa yang mau menjadi penjala manusia? Angkat tangan. Satu orang boleh ke depan. Siapa yang berani? Yang lain jangan kamu coba. Ini satu ucapan. Gimana sini ya? Sebentar sini. Yohan, kamu punya teman gak di sekolah? Kalau di rumah? Nah, misalkan Yohan ingin jadi penjala manusia di sekolah, Yohan caranya gimana? Apakah dengan Yohan berbicara kasar? Apakah dengan Yohan marah-marah? Berbicara yang baik. Terus yang kedua, apalagi yang mau Yohan bisa lakukan buat jadi Yohan penjala manusia nih? Hah? Mau? Kamu pernah nolong teman kamu nggak? Coba ceritain nolongnya apa? Nolong ngapain? Mau jatuh dari sepeda terus kamu apain? Masih ada Oke, boleh dulu ya. Ini bagus nih ya, Yohan tadi berkata Yohan mau menjadi penjala manusia, Yohan dengan berbuat baik. Oke, terakhir, siapa yang hafal ayat hafalan hari ini? Yang barusan. Satu orang ke depan. Nanti Bu Devi yang mencatat. Kalau baca dulu ya. Matius 5 ayat 10. Yes. Janganlah engkau takut dari mulai sekarang, karena kamu akan menjadi penjala manusia. Luar biasa. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan di jiwaku, Ketenangan di batinku, agar dalam hadiratmu ku menyembahmu. Amin. Tersungkurku di kakimu, Rasakan hadiratmu. rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hari pertama, hari kedua tentang menjadi penjala manusia. Biarlah anak-anak yang masih kecil ini, anak-anak mau menjadi bejana-bejananya Tuhan, sehingga anak-anak boleh Tuhan pakai untuk menjadi penjala manusia, untuk mengabarkan cerita firman Tuhan kepada teman-teman, kepada keluarga. Mungkin anak-anak berkata, Om Abram, aku masih kecil, aku nggak mengerti apa-apa.
Tetapi kalau kamu mau menjadi penjala manusia, kamu mau menjadi bejana yang Tuhan pakai, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan juga untuk boleh kita percaya kepada Tuhan, memiliki hati yang taat dan memiliki hati yang mengasihi. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua dengan suara yang keras puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak Tuhan yang mau menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikanlah kami kemampuan untuk bisa membawa teman-teman kami yang belum beribadah untuk bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Berkati Om Abram yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami. Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus. Belum juga pakainya dinyalain. Di jalan ketakeran. Tuh. Ya kan minimal kan cuma datang absen. Syukur kalau siang hari kedua Tuhan boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati berkat jasmani Tuhan. Kiranya Tuhan berkat ini boleh menguatkan tubuh kami, sucikan dan kuduskan buat kehidupan kami. Kau juga